lagi di video kita, yaitu Rezeki Ilmu. Nah, pembahasan kita masih tentang kimia hijau, di mana pada video ini kita akan membahas mengenai pengertian dari kimia hijau lebih dalam. Nah, apa sih kimia hijau itu? Ya, kimia hijau atau green chemistry disebut sebagai kimia berkelanjutan. Lalu, maksudnya apa? Kimia hijau merupakan suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat yang berbahaya. Jadi, kimia hijau itu upaya untuk merancang proses kimia sehingga produk yang berbahaya itu bisa berkurang atau malah hilang. Nah, tentunya semua akan menjadi aman. Kimia hijau adalah kimia yang ramah lingkungan. Apa sih pentingnya kimia hijau dan mengapa harus ada kimia hijau? Nah, jadi kimia hijau ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali produk-produk ataupun kegiatan yang melibatkan proses kimia, bahkan dalam tubuh kita sendiri ini terdapat reaksi kimia. Tetapi, tidak jarang kimia yang sangat banyak manfaatnya jika dilakukan dan jika menghasilkan produk secara terus-menerus, maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya. Nah, contoh yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari yaitu reaksi kimia pada proses pembakaran bahan bakar. Nah, misalnya kan, minyak seperti pertalit itu merupakan salah satu produk yang berasal dari atau produk kembangan dari ilmu kimia. Nah, pertalit atau bahan bakar yang lainnya ada dikarenakan adanya ilmu kimia. Nah, kita sudah ketahui bahwa produk tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya nih, kita mau berpergian. Tentunya kita memakai kendaraan, bukan? Dimana kendaraan yang kita gunakan tersebut pasti dia harus berbahan bakar minyak tersebut. Nah, di sini minyak tersebut itu kandungannya adalah hidrokarbon atau CXHY. Ketika bahan bakar tersebut bereaksi dengan O2 ini, bahan bakar tersebut kandungannya yaitu CXHY atau hidrokarbon. Nah, ketika CXHY ini bereaksi dengan oksigen atau O2 ini merupakan reaksi pembakaran. Nah, sering terjadi pembakaran tidak sempurna karena oksigen O2 ini berkurang. Nah, akan menghasilkan CO2, H2O, ditambah C, ditambah CO, tambah kalor. Reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon. Reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi jika gas O2 berkurang atau terjadi di ruangan tertutup. Nah, kita masuk ke reaksi perkaratan besi. Reaksi ini merupakan reaksi yang merugikan, yaitu proses korosi yang terjadi pada besi. Di mana Fe ini adalah besi. Nah, ini menghasilkan karat besi.
Jika besi dengan udara atau jika besi di daerah terbuka, maka lama-kelamaan tentunya akan berkarat, sehingga besi akan mudah rusak. Udara mengandung oksigen dan uap air yang akan bereaksi dengan besi, sehingga terjadi karat besi. Ini merupakan karat besi. Merupakan karat besi. Karat besi terjadi ditandai dengan adanya lapisan tipis pada besi berwarna coklat kemerahan. Adanya karat besi, maka kekuatan besi akan menjadi kurang, bahkan mudah rapuh. Ini bisa kita amati. Ini pasti lama-kelamaan kekuatan besi ini akan semakin berkurang. Dan besi ini akan rapuh, ini bakalan putus. Nah, apakah selanjutnya proses atau reaksi kimia itu berbahaya? Pasti tentunya tidak, karena di dalam tubuh kita sendiri itu ada reaksi kimia yang terjadi, dan di sekitar kita juga ada contohnya, yaitu contoh reaksi kimia yang tidak berbahaya itu ada reaksi fotosintesis. Kita ketahui bahwa fotosintesis merupakan reaksi yang terjadi pada tumbuhan, di mana reaksinya itu CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Ini menghasilkan O2 yang dihasilkan oleh tanaman ini, pohon ini sangat diperlukan oleh manusia. Nah, manusia itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Reaksi fotosintesis itu membutuhkan CO2. Nah, yang kita keluarkan, kita sebagai manusia itu mengeluarkan CO2. Nah, sedangkan reaksi fotosintesis kita ketahui membutuhkan CO2. Reaksi fotosintesis menghasilkan gas O2 yang digunakan oleh manusia, untuk bernapas. Reaksi selanjutnya yaitu ada pembusukan sampah. Reaksi terurainya zat kimia penyusun sampah oleh bakteri. Nah, kemudian reaksi kimia ini merupakan reaksi yang tidak berbahaya. Selanjutnya itu ada memanggang roti. Soda kue atau NaHCO2 pada saat dipanaskan akan terurai menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan kue mengembang. Kita ketahui bahwa jika kue ini mengembang, maka akan berhasil kita memanggang rotinya, bukan? Nah, selanjutnya reaksi kimia yang berbahaya tadi akan menimbulkan dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif yang dihasilkan? Yang pertama yaitu banyaknya sampah yang belum terurai. Kita ketahui sampah ini merupakan hasil dari reaksi kimia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tapi dampaknya itu jika kita membuangnya sembarangan, ini reaksi terurainya sampah ini bakalan lama, bakalan membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun. Nah, dampak selanjutnya ada
pengundulan hutan, serta pembakaran dan terjadinya polusi udara. Sekian video pembahasan tentang pengertian dari kimia hijau. Nah, dari video ini apa sih yang teman-teman dapat? Tentunya tidak semua reaksi kimia itu berbahaya. Tidak semua reaksi kimia itu memiliki dampak negatif, namun ada juga dampak positifnya. Bahkan di kehidupan kita, bahkan di dalam tubuh kita ini terjadi reaksi kimia.